Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Channel ini bahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, berita datang dari Apple, yaitu tentang kebijakan Uni Eropa. Dilansir dari berita online dari m.antarnews.com, yaitu Apple mungkin saja hilangkan AirDrop untuk pengguna UE. Yaitu perusahaan teknologi Apple dikabarkan mungkin saja menghilangkan fitur AirDrop untuk para penggunanya di Uni Eropa atau UE sebagai dampak dari pemberlakuan Digital Market atau ACT atau DMA untuk Undang-Undang Pasar Digital yang dinilai perusahaan berbahaya bagi privasi pengguna. Dalam laporan GSM Arena Rabu, hal ini didapat disampaikan dari pernyataan resmi Apple dikeluarkan setelah langkah bandingnya terhadap DMA. Dampak ini telah menyebabkan Apple mendapatkan sanksi berupa denda 500 juta euro yang ditetapkan pada April 2025. Atas hal itu, perusahaan mengajukan banding kepada regulator UE. Apple menyatakan pengajuan banding dilakukan perusahaannya karena menilai aturan tersebut mengganggu pengelolaan produk yang dikembangkan oleh perusahaan. Persyaratan interoperabilitas UE mengancam fondasi tersebut, sekaligus menciptakan proses yang tidak masuk akal, mahal, dan menghambat inovasi. Demikian pernyataan Apple. Lebih lanjut, mereka menyatakan persyaratan ini juga akan memberikan informasi sensitif kepada perusahaan yang haus data. Bukan risiko privasi dan keamanan besar bagi pengguna UE kami. Beberapa data yang diminta diantaranya mulai dari izin pemberitahuan layanan hingga riwayat lengkap setup jaringan Wi-Fi yang tersimpan di perangkat pengguna. Hal dirasakan Apple melanggar ketentuan privasi perusahaan, bahkan memungkinkan regulator memiliki kemampuan untuk mengakses informasi pribadi yang bahkan tidak dilihat Apple. Apple pun menilai langkah-langkah itu pada akhirnya membatasi produk-produk dan fitur inovatif bisa dirasakan oleh pelanggan Eropa. Maka dari itu, Apple melakukan langkah banding sehingga harapannya perusahaan tetap bisa memberikan layanan tertutup bawaan Apple secara maksimal untuk pelanggannya. Fakta bahwa Apple mungkin membatasi kemampuannya untuk memberikan produk dan fitur inovatif ke Eropa dan mengarah pada pengalaman pengguna yang tidak optimal dirasa dapat ditafsirkan dalam beberapa cara. Pertama, Apple dapat dengan mudah mematuhi persyaratan interoperabilitas yang mencakup pemberian akses penuh ke pemberitahuan iOS, hal eksekusi latar belakang, dan akses fitur sistem ke pesaing pihak ketiga. Apple juga harus mengizinkan AirDrop diganti sebagai utilitas berbagai file dan kabel default pada perangkat Apple. Nah, katanya cara alami akan meningkatkan kekhawatiran privasi karena pihak ketiga memberikan hak istimewa tingkat sistem yang bertentangan dengan etos Apple. Namun skenario lainnya lebih realistis adalah khususnya Apple untuk menghilangkan fitur AirDrop untuk penggunanya di UE. Hal ini juga mungkin berdampak pada keputusan lainnya, di mana Apple tidak lagi menjual Apple Watch dan AirPods di pasar UE karena tuntutan interoperabilitas UE. Meski begitu, dua hal tersebut masih berupa kemungkinan dan kepastiannya akan terlihat setelah akhir dari pertempuran hukum. Akan AirDrop untuk pengguna UE. Nah, adalah berita datang dari, sekali lagi, berita datang dari Apple tentang peraturan UE. Jadi lanjut dari berita online dari tempo.co. Nah, terima kasih teman-teman. Ini jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing tutorial. Dan akan saya terus berkembang. Terima kasih.